Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursyalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita diberi kesehatan seperti saat ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Beradanya saya di sini ingin menyampaikan cara singkat yang berjudul Islam dalam menghadapi tantangan modern. Masyarakat harus memilih mana yang dianggap manfaat dan mana juga yang dianggap mudarat. Jadi, tetap saja ada manfaat dan ada juga mudarat. Contohnya budaya barat seperti saat ini. Oleh karena itu, umat Islam harus cerdas dalam mengambil sikap di tengah modernisasi yang tidak bisa dilawan ini. Umat Islam harus menjadi modern, tetapi harus tetap dalam koridor ajaran Islam yang sesuai dengan norma-norma bagi agama Islam. Memahami konsep Islam tentang iptek, ekonomi, politik, pendidikan, dan sosial budaya. Jika suatu bangsa menguasai iptek, maka bangsa tersebut akan dipandang sebagai bangsa yang maju. Namun, sebaliknya, jika bangsa tersebut tidak menguasai iptek, maka bangsa tersebut akan dikategorikan sebagai bangsa yang tertinggal. 1. Bidang seni. Seni itu indah, dan keindahan adalah sifat Tuhan. Dalam dunia modern, seni menjadi pencerah jiwa manusia dalam kehidupan. 2. Bidang ekonomi. Menurut Saifuddin, ada 6 pokok perekonomian. 1. Barang dan jasa yang diproduksi. 2. Sistem produksi. 3. Sistem distribusi. 4. Efisien yang digunakan dalam faktor-faktor produksi. 5. Antisipasi terhadap fluktuasi pasar. 6. Ikhtiar manajemen produksi barang dan distribusi. 3. Bidang politik. Politik dalam Islam disebut siasa, merupakan bagian integral dan fikih politik. Fikih politik secara global membahas siasa dusturiyah, siasa dauliyah, siasa maliyah. 4. Bidang pendidikan. Tujuan pendidikan secara Islam yaitu merealisasikan ubudiyah kepada Allah secara individu dan masyarakat. Islam mengemukakan 3 metode, yaitu 1. Pedagogis psikologis. 2. Saling menaati antara individu dan masyarakat. 3. Menggunakan jalur kekuasaan. Dalam kacamata Islam, sumber ilmu terbagi atas 2, yaitu ayat Qur'aniyah dan ayat kauniyah. Dalam bidang ekonomi, ada juga riba yang harus diperhatikan oleh masyarakat Islam. Seorang pakar perekonomian Islam menjelaskan jenis-jenis riba. Yang pertama, riba qard. Kedua, riba jahiliyah. Ketiga, riba nasiyah. Dan keempat, riba nasiyah bentuk politik. Kekuasaan harus diraih dengan berbagai cara, tetapi tidak menghalalkan cara yang haram. Kehidupan demokrasi akan terasa menjadi berkah dan mendatangkan kemaslahatan bagi segenap rakyat jika dibandingkan dengan nilai-nilai keahlian. Demokrasi akan menjadi bencana manakala para pelakunya menjauhkan diri dari nilai-nilai ilahi. Nilai-nilai ilahi yang terkandung dalam fikih siasa. Yang pertama, al-amanah, al-adalah, al-huriyah, dan al-musawwah. Historis, dunia Islam unggul dalam iptek, yaitu pada masa kemasan Islam. Dunia Islam menjadi sangat kuat secara politik dan ekonomi yang mendasari penguasaan iptek secara sempurna. Secara etimologi, Allah telah menetapkan bahwa yang akan mendapatkan kemajuan pada masa depan adalah bangsa yang menguasai ilmu pengetahuan yang dilandasi dengan iman, di mana iman umat Islam yang makmur secara material dan rohani. Membangun argumen tentang kompatibel Islam dan tentang modernisasi.
Modernisasi adalah perubahan sikap dan pandangan dari tradisional ke rasional, dari primadonal ke logis dan nalar. Terdapat 3 karakteristik dalam ajaran Islam, yaitu 1. Rasional, 2. Sesuai dengan fitrah manusia, 3. Tidak mengandung kesulitan. Setiap zaman memiliki tantangan hidup, masa lalu dan masa sekarang. Tantangannya juga berbeda-beda. Dulu, orang ingin mengetahui apa yang terjadi di sekitarnya. Sangat diketahui oleh bagaimana informasi bisa didapatkan atau bisa diakses. Saat ini, detik ini, ujung di sana, detik ini pula kita bisa melihat dan merasakan hadirnya informasi atas peradaban baru ini. Muslim yang baik di era modern adalah Muslim yang tidak mengalami perpecahan kepribadian. Ada 5 program reinterpretasi saat ini dalam menghadapi rangkaian modernisasi. Yang pertama, perlunya perkembangan penafsiran secara struktural. 2. Mengubah cara berpikir subjektif ke objektif. 3. Mengubah Islam dari normatif menjadi teoritis. 4. Mengubah pemahaman yang ahlistori menjadi historis. 5. Merumuskan format ulasan-ulasan wahyu yang bersifat umum. Itulah ceramah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.